Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detri Hardianita dengan NIM 105-731 120-521, mahasiswa semester awal di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan program studi akuntansi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi pemetaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Dalam materi ini kita akan pelajari tentang definisi, faktor-faktor, kurva, fungsi kurva, dan pergeseran kurva. Yang pertama adalah permintaan. Permintaan merupakan kesanggupan konsumen untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga tertentu. Faktor-faktor permintaan itu meliputi harga, pendapatan, selera konsumen, harga barang lain, perkiraan, dan jumlah penduduk. Dalam kurva permintaan, hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Begitupun dengan sebaliknya, bila harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Untuk menggambarkan kurva permintaan, digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain itu dianggap konstan. Contoh, perhatikan pada tabel berikut, yaitu pada harga Rp6.000, jumlah permintaan itu 4 unit. Sedangkan pada harga Rp4.000, jumlah permintaan itu 6 unit sampai dengan nilai yang terkecil dengan permintaan yang paling banyak. Maka kurvanya seperti ini. Pada nilai Rp6.000, di mana garis horizontal yaitu harga dan garis vertikal yaitu Q dengan yaitu jumlah barang, di mana harga Rp6.000 dengan jumlah barang 4 unit dengan titik temu seperti ini. Dengan masing-masing titik temu, menyesuaikan dengan masing-masing titik temu. Kemudian pergeseran kurva dimulai dari kanan atas ke kanan bawah dengan bentuk kurva menjadi seperti ini, yaitu kurva permintaan. Ini merupakan jenis kurva permintaan yang sempurna. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai QD atau A dikurang BP dengan keterangan P yaitu harga produk, QD atau demand jumlah produk yang diminta, A yaitu konstanta, B yaitu koefisien. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus yaitu Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P P1 min P1 per P2 min P1 dengan keterangan P1 merupakan harga mula-mula, Q2 yaitu harga setelah perubahan, Q1 jumlah yang diminta mula-mula, dan Q2 itu jumlah diminta setelah perubahan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Dalam suatu pasar diketahui saat harga beras Rp5, jumlah yang diminta itu 40 kg. Dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi Rp15, maka jumlah yang diminta itu 20 kg. Maka carilah fungsi permintaannya. Diketahui harga mula-mula yaitu Rp5, harga setelah perubahan Rp15. Maka perhatikan bentuk penyelesaian ini. Karena P sama dengan min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Maka kita tinggal memasukkan nilainya, yaitu P1 sama dengan 5 dan P2 sama dengan 15. Begitupun Q1 sama dengan 40 dan Q2 sama dengan 20. Menjadi P min 5 per 15 min 5 sama dengan Q min 40 per 20 min 40. Dengan hasil P min 5 P min 5 per 10 sama dengan Q min 40 per min 20. Kemudian melakukan perkalian silang, yaitu 10 dikali Q min 40 sama dengan min 20 dikali dengan P min 5. 10 dikali Q sama dengan 10 Q. 10 kali min 40 sama dengan 400, menjadi 10 Q min 400.
Kemudian min 20P dikali P sama dengan min 20P. Min 20 dikali 5 sama dengan min 100. Min 20P min 100. Kemudian 400 kita mendoroskan ke kanan, berubah menjadi positif. Jadi 10Q sama dengan 500 min 20P. Q sama dengan 50 dikurang 20. Mengapa demikian? Karena 10Q, 500, dan 20P sama-sama kita bagi 10. 10Q dibagi 10 sama dengan 1. Jadi kita tinggal menulis Q, kemudian 500 bagi 10 sama dengan 50, dan 20 dibagi 10 sama dengan 2P. Dan dengan bentuk kurva seperti ini. Perhatikan, di mana garis horizontal sama dengan P dan garis vertikal sama dengan Q, di mana titik temu, di mana garis horizontal diisi dengan harga mula-mula, dan garis vertikal diisi dengan jumlah permintaan, yaitu harga mula-mula yaitu Rp5 dengan jumlah permintaan sebanyak 40 unit, kemudian mengalami kenaikan harga yaitu sebesar Rp15 dan penurunan permintaan sebesar 20 kg. Dengan syarat kurva permintaan, yaitu jika harga naik maka jumlah permintaan akan turun. Begitupun dengan sebaliknya. Dalam contoh soal ini syarat kurvanya yaitu jumlah harga naik dan jumlah permintaan turun, maka garis kurvanya dimulai dari kanan atas ke kanan bawah. Kemudian penawaran. Penawaran yaitu jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Faktor-faktor penawaran yaitu harga input, teknologi, harga barang lain, perkiraan harga, dan jumlah penjual. Hukum penawaran berbunyi apabila harga suatu barang naik, penawaran barang tersebut akan naik. Apabila harga barang turun, penawaran barang tersebut akan ikut turun. Contoh tabel penawaran. Pada harga Rp1.000 dengan buah yang ditawarkan 10 unit, Rp2.000. Harga yang ditawarkan buah yang ditawarkan 20 unit, Rp3.000 buah yang ditawarkan sebanyak 30 unit, begitu pun seterusnya sampai dengan harga yang paling besar, dan jumlah yang ditawarkan juga meningkat, yaitu Rp4.000 dengan buah yang ditawarkan itu 40 unit. Contoh kurva yaitu dimulai dari harga yang paling kecil yaitu Rp1.000 sampai dengan harga yang paling besar yaitu Rp5.000. Kemudian dengan pada garis vertikal dimulai dari jumlah penawaran yang paling terendah dan yang paling besar yaitu 40. Di mana kurva penawaran ini, pergeseran kurva penawaran ini dimulai dari kiri bawah ke kanan atas mengikuti titik temu yang ada. Contoh. Dan untuk lebih detailnya perhatikan contoh ini. Pada saat harga barang X yaitu Rp5, jumlah yang ditawarkan itu 5 unit. Jika harga barang tersebut naik menjadi 15, jumlah yang ditawarkan pertama menjadi 55 unit. Maka buatlah fungsi penawaran barang tersebut. Contohnya, sama dengan menggunakan rumus yang sama dengan hukum permintaan tadi, contoh permintaan tadi. Jadi kita tinggal memasukkan nilainya, yaitu Q min 15
di mana 15 sama dengan Q1 per 55 min 15, di mana 55 sama dengan Q2, yaitu jumlah penawaran setelah perubahan. Sama dengan P min 5 per 15 min 5. Menjadi Q min 15 per 50, di mana per 50 sama dengan P min 5 per 10. Kemudian dikali silangkan, yaitu 10 dikali Q, yaitu sama dengan 10 Q. Dikasih 10 kali Q min 15, 10 Q min 50 sama dengan 50 P min 25. 10 Q sama dengan min 200 tambah 50 P, menjadi Q sama dengan min 20 tambah 5 P. Maka bentuk kurvanya seperti ini. Dengan pembuatan kurva yang sama dengan kurva yang tadi, yaitu kurva penawaran. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar yaitu di mana suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Garis pertama dimulai dari kiri bawah ke kanan atas merupakan supply atau supply atau permintaan, dan garis kedua itu demand atau biasa kita sebut dengan penawaran. Ini merupakan titik temu dari min 20 tambah 5P. Di mana ini merupakan keterangan masing-masing dari garis. Coba perhatikan. Atau equilibrium, yaitu titik temu dalam kurva keseimbangan pasar. Ini adalah bentuk dari kurva keseimbangan pasar. Contohnya, perhatikan contohnya. Contohnya diambil dari berdasarkan contoh permintaan dan penawaran tadi, di mana fungsi permintaannya Q demand sama dengan 30 min 2P, dan fungsi penawarannya Q supply sama dengan min 20 tambah 5P. Diketahui Q demand sama dengan 50 min 2P, dan Q supply sama dengan min 20 tambah 5P. Bentuk penyelesaiannya 50 min 2P sama dengan min 20 tambah 5P. Min 20 kita pindah ruaskan ke kanan berubah menjadi positif, menjadi 50 tambah 2P sama dengan 2P kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif 2P, yaitu 5P tambah 2P. Jadi 50 tambah 2P sama dengan 70, 5P tambah 2P sama dengan 7P. 70 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 70 per 7, yaitu sama dengan 10. Jadi P sama dengan 10. Q demand sama dengan 50 min 2 dikali 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. Dengan hasil, kemudian Q demand sama dengan 50 min 20, dan Q demand sama dengan 30. Di mana 30 adalah hasil dari pengurangan 50 dikurang 20. Bentuk kurvanya seperti ini. Di mana titik temunya berada pada garis order 30 dengan nilai 30, dan pada garis horizontal dengan nilai 10. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk skala dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.